Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Lingkaran Terkutuk Kejawen. Cerita ini ditulis oleh Hema. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Lingkaran Terkutuk Kejawen. Si pengumurah tanpa Mereka semua segera keluar dari rumah itu secepatnya. Bian mencoba menghubungi kantor atas temuan mayat barusan sambil mengantar keluarganya pulang. Lani sangat syok saat melihat mayat temannya tergantung. Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa selain melamun. Begitupun Dias yang baru pertama melihat seseorang mati dengan mengenaskan. Terlebih lagi dia memegang wajah mayat yang meleleh tersebut. Satu hari setelah kejadian Lani menghilang, Rena dan Bian memutuskan untuk mencari informasi lebih terkait rumah tersebut. Ditambah lagi Bian baru dapat informasi tentang Bara, pria yang datang tiba-tiba ke rumah baru Rena dengan mencurigakan. Gak masalah kalau kita gak bilang apa-apa ke anak-anak. Aku udah tinggalin pesan buat mereka. Tapi kamu gak bilang kita mau pergi kemana. Lebih baik mereka gak perlu tahu dan mikirin hal ini, apalagi Lani. Apa dia baik-baik aja, udah mulai masuk kuliah lagi? Dia bilang sih ada ujian hari ini, terus apa lagi gitu aku gak ngerti. Oh alah, oke. Rena menatap Bian aneh. Ia terasa sedikit canggung belakangan ini jika sedang berduaan dengan Rena. Kamu sendiri gak masalah kalau gak ke kantor hari ini? Aku udah bilang sama komandan mau nyelidikin kasus pembunuhan itu. Dan aku harap juga dia bisa kasih kita jawaban. Ya aku harap juga gitu. Untuk sesaat keheningan ada di dalam mobil. Dan karena kejadian ini Rena maupun Bian bahkan sampai lupa tentang perceraian mereka. Sekitar 2 jam perjalanan akhirnya mereka sampai di tempat tujuan mereka. Salah satu rumah sakit jiwa terbesar yang ada dengan fasilitas lengkap. Kamu yakin dia udah dipindahin ke sini? Menurut berkas dari tempat yang lama dia udah dipindahin ke sini. Gedung bernuansa putih serta bertingkat membuat hawa semakin mencekam. Terlebih lagi ini gedung dengan banyak pasien gangguan jiwa. Ayo masuk, udah ada yang menunggu kita di sana. Mereka memasuki gedung tersebut. Bau akan obat-obatan tercium sangat menyengat. Karena ini salah satu rumah sakit jiwa yang cukup berkualitas. Mereka membagi ruangan bagi pasien dengan gangguan jiwa paling ringan sampai yang terberat. Bian yang ternyata sudah membuat janji sebelumnya langsung disambut saat mereka memasuki gedung. Pak Bian? Benar dengan Mary? Iya, saya Mary, pengurus tempat ini, dan saya juga ditugaskan untuk menemani Pak Bian selama berada di rumah sakit ini. Hai Mary, saya Rena. Bu Rena. Jadi dia ada di sini. Dia sudah menunggu di lantai atas. Mari saya tunjukkan jalannya. Bian dan Rena mengikuti perawat itu menuju pria yang sangat ingin sekali Rena temui sejak kejadian waktu itu. Sepanjang lorong rumah sakit banyak sekali pasien gangguan jiwa yang sedang ditangani oleh perawat yang ada. Mary, boleh saya tanya sesuatu? Tentu saja Bu Rena, Ibu bisa tanya apapun ke saya. Kalau boleh tahu, kenapa dia bisa akhirnya masuk rumah sakit jiwa? Dan apa benar dia itu kena gangguan jiwa? Tanya Rena dengan penuh rasa penasaran. Bian membiarkan saja Rena menanyakan hal tersebut. Karena info yang dimiliki Bian juga sangat terbatas. Mary tersenyum kecil saat ingin menjawab pertanyaan Rena. Ia menghela napas pelan seolah apa yang akan ia bicarakan sangat berat. Sebelum dia dibawa ke rumah sakit jiwa, dia cuma pria biasa.
Tapi karena satu kejadian membuat dirinya sedikit berbeda. Kejadian apa ya? Selama beberapa bulan dia hampir tidak bisa bicara sama sekali karena luka yang ada di lehernya. Luka? Iya. Dari hasil analisis, luka itu disebabkan sesuatu yang tajam saat dia tidak sengaja menelan benda tajam. Tapi dia terus mengelak kalau itu hal lain. Hal lain bagaimana? Dia bilang karena ada jari-jari dengan kuku panjang keluar gitu aja dari mulutnya. Aneh bukan? Halusinasinya benar-benar luar biasa. Bian dan Rena menelan ludahnya perlahan karena untuk membayangkan saja mereka tidak sanggup. Tapi itu hanya halusinasi. Dia terkena skizofrenia. Sampai dia bisa berpikir seperti itu. Mary menenangkan Bian dan Rena yang sedikit tegang saat mendengar cerita Mary. Iya, saya tahu dia terkena skizofrenia. Tapi apa itu bisa terjadi gitu aja? Beberapa tahun yang lalu keluarga dia meninggal secara misterius. Dia selalu bilang ada sesuatu yang mengganggu keluarga dia. Semua keluarganya meninggal. Ya, kecelakaan mobil dan... Mary berhenti bicara, ia terasa berat untuk mengatakannya. Jatuh ke dalam jurang, baru bisa ditemukan 2 hari setelah kecelakaan, tapi tubuhnya sudah busuk seperti sudah meninggal 40 hari. Sambung Bian, dia sudah mengetahui tentang hal itu. Rena melirik Bian kesal karena tidak memberikan informasi tentang hal itu sama sekali ke Rena. Mary mengangguk setuju dengan pernyataan Bian. Setelah kejadian itu, halusinasi dia semakin parah. Dia bilang dia akan mati jika tidak menuruti suara yang ada di kepalanya. Rena semakin merasa takut saat mendengar penjelasan Mary. Dia menjadi semakin terasa terancam dan khawatir dengan keadaan anak-anaknya. Setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di sebuah kamar yang cukup luas. Ruangan ini dikhususkan untuk orang dengan gangguan jiwa ringan. Bian dan Rena bisa melihat sosok pria yang sedang berdiri memandangi jendela menatap lurus keluar. Mary menghampirinya dan berbisik di dekatnya. Kamu kedatangan tamu. Pria itu membalikkan badannya dan untuk pertama kalinya akhirnya Rena bisa bertatap muka langsung dengan pria itu. Halo, perkenalkan saya Bian dan ini istri saya Rena. Bisa bicara sebentar? Saya Bara, ada apa? Rena dan Bian cukup terkejut kalau ternyata Bara terlihat normal. Bahkan cara bicaranya pun seperti orang yang tidak memiliki gangguan jiwa sama sekali. Bian meminta Mary untuk memberi mereka ruang agar bisa bicara lebih leluasa. Saya akan tunggu di luar. Mary lalu berjalan keluar ruangan itu dan menunggu di sana. Bian mengeluarkan foto rekaman CCTV yang menangkap gambar Bara dari tasnya. Lalu ia menunjukkan pada Bara. Ini Anda? Tanya Bian sambil memperlihatkan foto tersebut. Bara melihat lebih dekat foto yang ditunjukkan Bian. Wajahnya berubah menjadi tegang saat melihat foto itu. Kamu gak apa-apa? Ada orang di rumah itu. Suruh mereka keluar. Ada apa? Kenapa rumah itu? Rumah itu, buku, patung, barang-barang semuanya yang ada di sana semuanya terkutuk. Gak seharusnya ada manusia tinggal di sana. Tapi kenapa? Apa yang salah? Pokoknya suruh orang itu keluar dari sana secepatnya. Tapi itu rumah saya. Dan ternyata itu cukup membuat Bara terdiam. Ia lalu menghampiri Rena dan melihat tubuhnya dari atas sampai bawah, seolah ingin memastikan sesuatu. Kamu masih hidup? Apa maksudnya ini? Jangan main-main. Saya polisi. Rena tidak menyukai cara Bian bertanya pada Bara dan memintanya diam. Biar aku aja yang tanya. Bara terduduk di atas kasurnya. Rena pun segera mengambil kursi dan duduk di depannya. Sebenarnya ada apa sama rumah itu? Itu rumah penyakit. Sesuatu yang buruk selalu terjadi. Seperti yang terjadi dengan keluarga kamu.
Bara terdiam dan tidak menjawab sama sekali. Ia masih bisa mengingat kejadian menyedihkan itu. Saya turut berduka cita. Janji sama saya kalau kamu harus keluar dari rumah itu. Bara langsung memegang tangan Rena dan menunjukkan raut serius. Bian terkejut ingin sekali langsung melepas genggaman tangan Bara, tapi dia diberi kode oleh Rena agar tidak mendekat. Saya sudah keluar dari rumah itu. Bara menghela napas lega saat mendengar jawaban dari Rena. Ia sedikit senang. Tapi apa yang kamu lakukan waktu itu di sana? Ada sesuatu yang nyuruh saya datang lagi ke rumah itu. Suara itu terus ada di kepala saya. Apa yang suara itu mau dari kamu? Mati. Kini Rena terdiam. Satu kata yang terucap dari mulut Bara dapat langsung membuat Rena mematung. Tapi kenapa? Semua yang terlibat entah kenapa pasti akan dijemput. Maksudnya? Rena heran. Kini ucapan Bara terdengar seperti sebuah omong kosong, tapi Bian dan Rena terus mendengarkan. Kita sudah memanggil mereka. Mereka datang untuk menjemput kita dan semua yang terlibat. Apa maksud kamu yang terlibat? Semua orang yang berhubungan dengan si pemanggil atau keturunan langsung pasti jadi tumbalnya. Jangan pernah selamatkan siapapun, selamatkan diri sendiri. Kini Rena ingat sesuatu. 2 tahun lalu dia pernah menyelamatkan seseorang dengan luka parah di leher. Kamu pegawai restoran yang terluka di leher 2 tahun lalu? Bara seketika berdiri. Ia terlihat ingin menangis dan berjalan berputar sambil memegangi kepalanya. Jangan lagi, jangan lagi. Rena mundur mendekati Bian. Bian tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Dari yang mereka lihat, Bara kini menjadi sangat ketakutan. Ini semua gara-gara dia. Kenapa gue harus ketemu sama dia? Siapa yang kamu maksud? Arif. Dia yang mulai ini semua. Dan seharusnya dia bisa selesaiin. Siapa? Tanya Bian lagi karena dia tidak mengenal siapapun yang sedang Bara bicarakan. Arif. Dia salah satu teman saya yang memulai ini semua. Dia dan keluarga bodohnya yang buat ini semua terjadi. Bian dan Rena tidak tahu kalau ternyata permasalahan mereka lebih rumit dari yang mereka kira. Bara berjalan cepat menghampiri Bian dan Rena. Ia menunjuk mereka berdua dengan wajah yang kesal. Semua yang terlibat mati. Dan sekarang kalian ikut terlibat. Saya harus tinggal di rumah sakit jiwa supaya terhindar dari makhluk itu. Tapi kalian datang bawa petaka. Bahkan Arif sendiri gak bisa bikin sembuh berhenti. Teriakan itu sampai terdengar oleh Mary. Melihat Bara sedang mengamuk, ia bergegas memanggil perawat lain agar membawakan obat bius. Di mana dia? Di mana Arif? Mati. Bahkan seorang keturunan sang pemanggil gak bisa memutuskan rantai kematian. Tidak mungkin. Sekarang giliran kalian. Kalian bisa lari tapi tidak bisa sembunyi dari dia. Beberapa saat kemudian, para perawat beserta Mary datang dan memberikan obat bius agar Bara bisa tenang dan istirahat. Sebelum Bara kehilangan kesadaran sepenuhnya, ia masih bisa sedikit bicara. Kalian harus terus lari. Arif, dia salah melakukannya. Bian dan Rena masih sedikit shock. Ucapan Bara sedikit tidak masuk akal, tapi semua kejadian yang mereka alami belakangan ini menjadi masuk akal bagi mereka. Kita harus cari cara sendiri. Sudah beberapa jam setelah Rena dan Bian mengunjungi Bara, banyak sekali hal yang tidak dapat ia mengerti. Kini Rena hanya diam di rumah dan mempersiapkan makan malam untuk keluarganya, sementara Bian mencari informasi kembali mengenai seseorang bernama Arif yang terus-terusan disebut oleh Bara. Siapa si Arif itu pemanggil? Gumam Rena dalam hati sambil terus memasak. Emang apa yang salah? Aku bahkan tidak tahu dia itu siapa. Kenapa harus keluargaku yang kena? Rena mulai merasa frustasi dengan semua hal yang sudah menimpanya beberapa hari ini. Belum ada jawaban jelas tentang yang terjadi.
Cuma karena aku pernah nolong dia dari kematian gak mungkin bisa berdampak fatal kayak gini. Pasti ada sesuatu yang terlewatkan. Pikiran Rena kosong seketika. Ia tidak bisa mencari celah sama sekali tentang masalah ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa dimintai pertolongan. Ma, aku pulang. Ucap Lani keras dan masuk melewati Rena yang membelakanginya menuju kamarnya. Iya, langsung mandi, nanti kita makan sama-sama. Ucap Rena sambil sedikit menengok keberadaan Lani. Makanan yang sedang Rena persiapkan pun akhirnya sudah matang dan segera Rena taruh di atas meja makan. Selang tak berapa lama seseorang masuk ke dalam rumah dan menyapa Rena kembali. Ma, aku pulang. Ucap Lani dan segera berjalan menuju kamarnya. Iya, makan dulu lah. Rena menengok perlahan seperti ada yang salah. Yang merasa Lani sudah pulang sebelumnya. Rena bergegas menuju kamar Lani dan memastikan lagi jika ternyata dia salah. Lani? Panggil Rena di depan kamar Lani. Iya, Ma. Bukannya kamu udah pulang tadi? Iya, ini aku baru pulang. Bukan. Maksud Mama kamu udah pulang dari tadi. Maksudnya apa sih, Ma? Kamu harusnya udah ada di rumah dari tadi kan? Kenapa baru? Aku baru pulang. Kalau nggak percaya tanya aja Dias. Dias? Iya tuh, dia lagi di kamar mandi. Aku baru aja ngobrol sama dia. Rena menatap heran ke arah kamar mandi. Ma? Lani menyadarkan Rena dari lamunannya. Kamu ngobrol sama siapa tadi? Ma, aku baru aja pulang dan tadi juga baru ngobrol sama Mama, aku pulang. Teriak Dias dari depan pintu. Rena dan Lani segera menengok ke arah sumber suara tersebut. Dias yang melihat mereka terdiam ikut merasa bingung. Ada apa? Dias belum pulang, Lan. Lu baru pulang? Iya. Rena dan Lani saling bertatapan bingung dengan kejadian barusan. Ada sesuatu yang aneh. Serius lu baru pulang? Iya, kan gue ada tugas kelompok sama Raka. Ini orangnya. Tunjuk Dias ke seseorang di sebelahnya. Dia juga sekalian mau ambil barang yang ada di gue. Kak, Tante. Tunggu. Lu kenapa sih, Kak? Mama juga tahu kali kalau gue bakal pulang telat. Tadi pagi kan udah izin ke Mama. Lu izin ke siapa? Ke Mama. Dias, Mama tadi pagi pergi. Dias terdiam bingung dengan ucapan Rena. Dias, Mama pergi pagi banget sebelum kita berangkat sekolah. Tapi Mama ada kok tadi pagi. Kita sempat ngobrol. Lu tadi pagi ngobrol sama siapa, Dias? Dias menatap Rena untuk memastikan dan Rena menggelengkan kepalanya pelan menandakan kalau dia memang tidak ada tadi pagi saat Dias meminta izin. Ada sesuatu di sini. Seluruh ruangan menjadi hening, suhu sekitar menjadi sangat dingin dan mencekam. Rena, Lani dan Dias menatap ke arah kamar mandi. Karena itu tempat terakhir seseorang yang asing dilihat keberadaannya. Sementara itu Rena tidak sengaja melihat sesuatu dari dalam kamar Lani yang tidak asing baginya. Itu kenapa bisa ada di sini? Tunjuk Rena sebuah benda di atas kasur Lani. Lani mengecek arah yang ditunjuk Rena. Dan dia juga kaget tanpa ragu Rena segera masuk dan memastikan. Ia mengambil benda itu dan mengarahkannya pada Lani. Kenapa buku ini ada di sini? Lani dan Dias terdiam, tidak ada yang menjawab sama sekali. Lani, kenapa buku ini bisa ada di sini? Aku nggak tahu. Rena menatap kecewa Lani dan terus menatapnya dengan penuh amarah. Lani jawab. Aku nggak tahu, Ma. Tiba-tiba aku mau bawa aja waktu itu. Kamu tahu buku ini yang buat semua hal buruk terjadi sama kamu. Maksudnya, Ma? Rena ragu untuk menjawabnya. Dia tidak seharusnya mengetahui tentang hal ini. Bagian kedua. Gumau Raka pelan sambil memiringkan kepalanya sedikit. Kamu bilang apa? Tulisannya bagian kedua. Untuk kesekian kalinya, Rena, Lani dan dia saling bertatapan heran.
Kamu bisa baca tulisan yang ada di sini? Itu tulisan aksara Jawa. Ayah ibu saya orang Jawa, jadi saya tahu sedikit. Tanpa pikir panjang, mereka meminta Raka untuk menjelaskan isi dari buku tersebut meskipun hanya sedikit. Raka kemudian duduk di atas kasur dan membuka buku tersebut untuk menerjemahkan artinya. Sebenarnya aku nggak begitu ngerti, cuma bisa sedikit. Baca aja. Beberapa saat Raka memperhatikan dengan serius setiap sudut dan kata yang ada di buku itu. Sebisa mungkin dia menerjemahkan yang dia mengerti. Ada kata-kata yang gak aku ngerti, tapi di sini ngejelasin soal pemanggilan sama upacara gitu. Aku gak ngerti. Upacara apa? Ini tulisannya upacara akhir. Upacara terakhir. Apalagi? Dengan terpaksa, Raka kembali membaca dan menerjemahkannya secara perlahan. Beberapa saat kemudian ia mengangkat kepalanya dan kembali bertanya. Tante, ini buku siapa sih? Kenapa? Serem banget. Emang apa isinya? Di sini bilang semua yang terlibat harus jadi pengikutnya di neraka. Rena merinding seketika saat mendengar ucapan tersebut. Tubuhnya mendadak mati rasa. Apa ada cara supaya itu bisa batal? Gak ada. Ini bilang kalau gambarnya udah berjalan semuanya harus selesai dalam beberapa hari. Rena menarik buku itu kembali. Ada beberapa gambar yang muncul di sana, tapi hanya beberapa lembar. Gambarnya habis kenapa ini? Ada koma. Tunjuk Lani ke salah satu halaman kosong. Rena heran, ia tidak bisa melihat apa-apa selain halaman kosong. Kamu lihat apa? Mobil ada 3 orang di dalamnya dan sesuatu di atasnya. Ternyata masih banyak gambarnya. Kenapa gue gak bisa lihat apa-apa? Rena kemudian teringat ucapan Barat tentang pemanggil. Lani, kamu pemanggil? Maksudnya mah? Tadi mama dan papa nemuin seseorang yang tahu masalah ini. Dia bilang seseorang pemanggil yang buat kita dalam masalah ini. Kamu pemanggilnya, Lani. Pemanggil gimana? Aku gak ngerti. Rena melirik jari Lani yang tergores dan sudah mulai sembuh. Jadi kamu kenapa? Kegores waktu baca buku ini? Semua jadi sedikit masuk akal bagi Rena sekarang. Dan setelah mendengar penjelasan dari Raka, seperti seseorang baru saja menjebak keluarga mereka. Sebuah panggilan masuk dari ponsel Rena. Terlihat nama Bian dari sana. Dengan cepat Rena mengangkat telepon tersebut. Halo? Aku tahu kemana Arif. Di mana dia? Ternyata dia sudah meninggal tahun lalu bersama istrinya. Istrinya? Iya, rumah mereka kebakaran. Istrinya ditemukan mati di dapurnya, tapi mayat Arif cuma ditemukan kakinya saja. Seluruh badannya sudah hangus jadi abu. Apalagi yang kamu tahu? 2 tahun lalu dia sempat pergi ke kampungnya buat nemuin keluarganya, tapi sesuatu yang aneh terjadi. Apa? Keluarga dan teman-temannya ditemukan mati di sana dengan cara mengenaskan. Kecuali dia dan pamannya. Paman? Ya, namanya Dava. Dia baru saja meninggal 5 bulan lalu. Aku baru dari rumahnya dan ambil beberapa barang punyanya. Kamu pasti gak percaya apa yang aku temukan. Kamu udah di mana? Di jalan, sebentar lagi aku sampai. Ya udah, oke, hati-hati ya. Rena langsung menutup telepon tersebut dan kembali membahas tentang Lani. Ma? Kenapa? Ada gambar baru aja muncul. Ungkap Lani sambil memegangi buku tersebut. Rena dan dia kebingungan karena kini mereka juga melihat gambarnya. Aku lihat gambarnya sekarang. Lani melempar buku itu ke atas kasurnya dan memperhatikan dari jauh. Orang-orang di sekitar juga berdiri dan menjaga jarak dari buku tersebut. Tinta dari darah secara cepat menggambar sebuah keadaan. Entah siapa yang melakukannya, tapi tetap membuat mereka yang ada di sana menjadi sedikit ketakutan. Tak berselang lama gambar itu berhenti dan menunjukkan sebuah suasana aneh di dalamnya. Rumah tengah hutan. Ma? Ada apa?
Coba dengerin. Rena dan yang lainnya mencoba mendengar sesuatu, entah apa yang harus mereka dengar. Apa Mama gak dengar apa-apa? Rena bingung. Justru itu Mas, seharusnya ada suara motor atau mobil yang lewat. Mata Rena membulat sempurna. Ia menyadari sesuatu. Ia segera berlari keluar untuk memastikan. Lani, Dias, dan Raka juga dengan cepat mengikuti kemana Rena pergi. Ketika ia membuka pintu, betapa terkejutnya mereka sudah berada di tengah hutan yang tidak tahu ada di mana letaknya. Kepala Rena terasa berat saat mengetahui kebenarannya. Buku itu menggambarkan situasi kita. Tanpa mereka sadari, mobil Bian sudah terparkir di depan. Bian yang kebingungan juga keluar dari mobil dan terkejut melihat dirinya sudah ada di tengah hutan. Papa? Bian segera menghampiri keluarganya dan merasa bingung. Di mana kita? Gimana caranya Papa bisa sampai ke sini? Tadi kaca mobil tiba-tiba berubah gelap, nggak ada cahaya sama sekali. Tiba-tiba kayak ada guncangan keras, terus waktu Papa keluar udah ada di sini. Bian masih dilanda kebingungan yang dia sama sekali tidak mengerti mengapa ada di tengah hutan bersama dengan rumahnya yang ikut berpindah. Kenapa kita bisa ada di sini? Kita sudah masuk ke ritual upacara. Apa maksud kamu? Lani menatap ke arah hutan seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dan menatap mereka dari jauh. Mama tahu apa yang kamu rasain dan mungkin kita semuanya ngerasain juga sekarang. Mereka semua kemudian menatap sekeliling dan merasakan aura negatif di mana-mana. Tanpa banyak bicara, Rena kembali masuk bersama yang lainnya dan menunjukkan buku tersebut pada Bian. Buku ini udah ngasih kita petunjuk. Lani bawa buku ini ke rumah dan jadi pemanggil sesuai yang diucapkan Baraka ke kita. Bian mulai merasa frustasi dengan semua hal di luar nalar ini. Di sini nggak ada sinyal, ucap dia saat melihat ponselnya. Seketika semua orang mengecek ponsel mereka masing-masing dan benar tidak ada sinyal sama sekali. Papa juga, alat komunikasi Papa mati. Kita nggak tahu ada di mana dan nggak bisa minta bantuan. Kamu bawa apa? Oh iya, aku nemuin sesuatu yang mungkin juga sesuai sama dugaan kamu. Bian mengeluarkan beberapa barang yang dia bawa dari rumah Dava. Di antaranya ada beberapa album foto. Siapa dia? Dia Dava, paman dari Arif. Dia sudah meninggal beberapa bulan lalu karena serangan jantung. Lalu? Lihat foto ini. Tunjuk Bian pada salah satu foto Dava. Dia Dava dan temannya mungkin. Dia ayahnya Arif, tapi bukan itu yang mau aku tunjukkan. Kini Bian mengarahkan jarinya ke pojok foto tersebut. Rena terkejut saat mengetahui orang yang dia lihat. Mary. Bian mengangguk. Dia juga terkejut saat pertama kali melihatnya. Wardi. Siapa? Dia agen rumah yang ngasih tunjuk rumah baru aku. Aku beli dari dia. Jadi dugaan kita benar. Kita dijebak sama seseorang. Dias dan Lani sedikit ketakutan setelah mendengar percakapan Rena dan Bian. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa? Karena ritual pembangkitan gagal, ucap Raka yang sejak tadi diam. Mereka semua terdiam saat Raka bicara. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Kamu salah satu dari mereka. Rena ketakutan. Dias dan Lani kemudian berlari berlindung di belakang Bian dan Rena. Bukan. Kalau aku salah satu dari mereka, pasti sejak tadi aku harusnya menguliti kalian hidup-hidup. Mata Bian terbuka lebar saat mendengar ucapan Raka. Dava, dia ayahku. 5 bulan lalu jantungnya dia diambil oleh seseorang dengan sebuah pisau. Beritanya dipalsukan karena serangan jantung, tapi sebenarnya bukan itu yang terjadi. Siapa kamu sebenarnya? Ayah bilang aku harus bantu kalian walaupun aku tahu nyawaku dalam bahaya. Tapi tidak apa-apa, bukan itu masalah sebenarnya. Apa yang kamu bicarakan, nak?
Mereka ada di sini. Aku cuma kasih tahu ini sekali. Kasih tahu apa? Yang dilakuin Arif tidak semuanya salah, tapi dia lupa satu bagian penting. Apa? Sebuah ritual pasti harus punya altar pemujaan. Jika ritualnya gagal tapi altarnya masih ada, semua itu akan sia-sia dan cuma harus diulang lagi dari awal. Diulang dari awal. Arif pernah sekali ngebatalin ritual tapi altarnya masih ada. Akhirnya si keturunan asli cuma perlu cari pengganti, yaitu kalian. Kenapa kami? Mereka hanya perlu cari keluarga yang utuh untuk ritual. Waktu kalian mutusin untuk cerai, mereka cari cara supaya bisa bikin kalian bersatu lagi. Setelah itu ritual bisa dimulai. Mereka berempat benar-benar kehabisan kata-kata, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Bian memberanikan diri bicara dekat dengan Raka. Ia penasaran apa yang harus dilakukan. Tanpa mereka sadari, di luar sudah sangat gelap. Tidak ada suara sama sekali kecuali mereka yang sedang berbincang. Cukup ulangi yang pernah Arif lakukan, lalu cari altarnya. Mereka sudah di sini, sebaiknya kita pergi. Tubuh Rena membeku seketika. Ia seperti melihat kilas balik. Ia melihat dari sudut pandang Arif. Ia melihat semuanya. Tubuh Raka mematung, matanya membuka lebar dan menatap mereka berempat. Dias, panggil Raka sambil melihat tangannya. Lani ingin sekali berteriak tapi ia tahan. Bian perlahan mundur dan berkumpul kembali dengan Rena. Ia tidak sanggup melihat keadaan Raka. Kini Raka tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya tiba-tiba tumbuh tanaman menjalar dari dalam dagingnya. Perlahan tapi sangat menyakitkan, tumbuhan itu keluar dari daging tangannya hingga sobek. Raka merasakan mual yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Raka mencoba membuka baju dan melihat perutnya. Rena menutup mulutnya agar tidak berteriak histeris saat melihat perutnya yang sudah bolong dan memperlihatkan ususnya bergerak seperti binatang yang sedang berusaha keluar dari sana. Darah bercucuran dari sekujur tubuh Raka. Ia menahan sakit serta tangisnya. Kakinya terpaku di lantai dan perlahan meleleh memperlihatkan tulang jari kakinya dengan jelas. Dias, cepat pergi. Kepala Raka terpatahkan ke belakang punggungnya. Lehernya menonjolkan tulang yang keluar dari sana. Kemudian perlahan muncul sebuah jari hitam dari dalam leher Raka. Sosok hitam bertanduk keluar dari tubuh Raka dengan penuh darah. Matanya merah menyala menatap mereka berempat dengan senyum. Kita harus pergi. Ayo kita pergi. Mereka berempat segera berlari menuju pintu keluar. Tapi saat di depan pintu, Dias menyadari sesuatu sedang menatap dari luar sana. Pak, ada orang di sana. Kita lewat pintu belakang. Ayo cepat. Mereka segera berlari menuju pintu belakang. Suasana menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Mereka akhirnya sampai di pintu belakang. Sebelum mereka keluar, Bian memastikan kalau tidak ada siapa-siapa di luar. Oke, nggak ada siapa-siapa. Kita harus kemana? Tanya Rena panik. Dia benar-benar tidak tahu harus kemana. Untuk sementara kita harus pergi menjauh dari sini, oke? Bian lalu membuka pintu agar Rena dan anak-anaknya pergi terlebih dahulu. Jangan sampai terpisah. Ayo Pak, ajak Dias yang tanpa disadari Bian tidak ada di belakang mereka. Ketika mereka semua mengecek keberadaan Bian, dia sudah dicekik di dalam rumah dan diangkat tinggi. Bian tidak bisa berontak sama sekali. Bian! Pintu dibanting dengan sangat keras sampai mengejutkan Rena, Dias, dan Lani. Rena berteriak histeris ketika melihat Bian dibawa oleh makhluk itu. Dia tidak henti-hentinya menangis. Ma, mereka di sini. Ayo, Ma. Dias menarik Rena dengan kencang dan mengajaknya berlari ke dalam hutan. Mereka berlari dengan sangat kencang dibarengi dengan ketakutan yang mereka hadapi. Rena masih sulit berlari. Dia memikirkan keselamatan Bian di sana. Bagaimana nasibnya? Apa dia akan baik-baik saja? Mereka berlari tanpa arah dan tanpa henti agar bisa menghindar jauh dari rumah itu ataupun siapapun yang ada di rumah itu.
Sementara itu Bian yang terperangkap bersama makhluk itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia dicekik sampai sulit untuk bernapas. Wajah makhluk itu sangat dekat dengan wajah Bian. Beberapa kali makhluk itu mendekati wajah Bian seperti sedang mencium aromanya. Giginya sangat runcing dan terbuka lebar seolah sedang bersiap melahap kepala Bian utuh-utuh sampai hancur. Tubuh Bian secara tiba-tiba dilempar dengan sangat keras ke arah tembok. Bian sulit untuk berdiri. Ia mencoba menarik napas secara perlahan. Bian mencoba mengatur napasnya yang sesak. Suasana rumah menjadi sangat hening. Entah kemana perginya makhluk itu, tapi auranya masih sangat menusuk. Sebuah cairan menetes mengenai pipi Bian. Saat ia melihat cairan apa itu, ia terkejut. Ternyata setetes darah baru saja jatuh mengenainya. Perlahan ia menggerakkan kepalanya untuk menengok ke atas. Tidak ada apa-apa di atas sana, tapi sesuatu sudah ada di depan wajah Bian. Wajah Raka yang hancur muncul tepat di depannya, meneteskan begitu banyak darah di bawahnya. Makhluk itu berteriak sangat kencang di depan wajah Bian. Bian yang ketakutan segera lari menghindari makhluk itu. Ia berlari menuju loteng agar bisa bersembunyi darinya. Dia menutup pintu dengan terburu-buru, mencoba menahannya dengan barang-barang yang ada di sana. Tubuhnya bergetar hebat, sekujur tubuhnya merinding. Banyak darah Raka di badannya. Ia sangat ketakutan sekarang dan tidak tahu harus berbuat apa. Bian menarik napas panjang dan menghembuskannya berkali-kali. Lampu redup yang ada di loteng menambah atmosfer ketakutan menjadi lebih mencekam. Bian perlahan mundur menjauhi pintu. Sampai sebuah jejatan kayu yang tidak sengaja ia injak memicu suara yang begitu nyaring di sana. Ia menengok ke arah lantai berjejit itu. Tanpa disadari dari ekor matanya menangkap sosok manusia sedang terduduk di pojok. Ia tak memakai pakaian apa-apa dan hanya duduk di sana. Siapa itu? Sosok itu kembali perlahan berdiri. Tubuhnya seperti seseorang yang lanjut usia. Ia tak bergerak sama sekali dan hanya berdiri membelakangi Bian. Bian berjalan mundur perlahan menjauhi pria tua itu, berjalan sedikit berjinjit agar tidak dia sadari. Tapi pria itu tiba-tiba berjalan menuju sisi gelap yang ada di pojok dan menghilang entah kemana. Untuk sementara Bian merasa lega. Jangan mencoba lari. Sosok tadi mendadak muncul di belakang Bian, berteriak kencang di telinga dan merangkulnya dari belakang, menahan Bian agar tidak bergerak dari sana. Bian berteriak histeris dan berusaha melepaskannya dari pundak Bian sampai ia tersandung oleh sesuatu di sana yang membuat Bian harus terlempar dari atas loteng dan jatuh ke tanah. Bian dapat merasakan kakinya patah. Ia tidak bisa menggerakkan kaki kanannya. Dadanya pun sulit bernapas karena jatuh dari lantai atas. Di sisa kesadarannya ia sadar ada beberapa orang datang menghampirinya dan berdiri mengelilingi Bian sampai akhirnya Bian kehilangan kesadarannya. Rena, dia Lani masih berusaha lari sejauh mungkin. Langit tiba-tiba menurunkan gerimis ketika mereka sedang berlari. Lani berlari sangat kencang di depan. Ia tidak sadar sudah berlari sangat kencang dan meninggalkan Rena serta Dias. Kini dirinya lah yang tersesat sendirian di dalam hutan. Ma, Dias, Mama, kalian di mana? Dias, Mama, kalian di mana? Lani terus berlari tanpa henti. Gerimis mulai membasahi tubuhnya. Ia berlari tanpa tujuan sambil berteriak-teriak mencari Rena dan Dias. Kaki Lani tersandung sesuatu dan membuat dirinya terjatuh cukup keras ke tanah. Saat Lani bangun, ia tidak sadar kalau tangan kirinya sudah tertancap kayu yang tajam, membuat telapak tangannya tembus tertusuk kayu tersebut. Lani berteriak sangat kencang karena kesakitan. Air matanya terus mengalir karena tidak kuat menahan sakit. Lani mencoba berdiri dengan kaki yang sedikit terukir. Dia memegangi tangannya yang tertusuk itu. Ia terseduh-seduh menangis sambil menahan sakit dan takut di tengah hutan yang gelap. Ada suara yang mencurigakan muncul dari balik semak-semak. Tidak tahu siapa atau apa yang sedang mengincar Lani.
Dengan kekuatannya masih tersisa serta tangannya masih tertusuk kayu, ia berusaha pergi dari sana. Gerimis membuat jalan menjadi sangat lembab dan sulit berjalan karena tanahnya yang lembek. Lani berusaha lari dengan kaki terkilir menjauh dari tempat tadi. Dirasa sudah tidak ada yang mengikutinya lagi, Lani bersembunyi di sebuah pohon yang cukup besar. Ia duduk di sana agar bisa beristirahat sebentar. Lani kesulitan untuk duduk dengan kondisi kaki terkilir. Kini ia melihat kondisi tangannya yang masih tertusuk kayu, meski tidak begitu besar tapi cukup tajam sampai tembus keluar. Cabut jangan. Air mata Lani turun kembali. Ia bingung dan takut harus bagaimana. Pa. Ia merintih kesakitan bersamaan dengan tangis yang tidak henti. Gue harus cabut kayu ini. Lani menarik nafas panjang dan menghembuskannya sebelum menarik kayu itu keluar. 1, 2. Gak bisa. Lani makin ragu untuk mencabutnya. Ia sangat lemas dan takut tangannya semakin parah. Lu bisa. Ia kembali menarik nafas panjang sebelum akhirnya dia tanpa perlu aba-aba Lani mencabut keluar kayu itu dengan cepat. Rasa sakit yang luar biasa tidak dapat tertahan lagi. Darah keluar dengan cepat dari lubang yang ada di tangannya. Lani melihat sobekan di celananya lalu segera merobeknya agar bisa ia gunakan sebagai perban untuk tangannya. Tangan kirinya kini mati rasa, ia tidak bisa menggerakkannya. Karena sangat lemas dan lelah, Lani menjadi pingsan di bawah pohon tersebut. Meskipun Lani tidak sadar kalau sudah ada yang memperhatikannya sejak tadi dari atas sana sambil tersenyum lebar. Dias dan Rena terus berlari. Ia melihat Lani dari kejauhan dan mencoba mengejarnya. Tapi bagaimanapun juga Lani tidak dapat dikejar dan akhirnya mereka berpisah. Dias menghentikan langkahnya saat sudah tidak bisa melihat Lani lagi di depannya. Maka Lani hilang. Lani. Dias memperhatikan sekitar. Mungkin saja ia bisa melihat keberadaan Lani, tapi percuma saja. Keadaan di sana sangat gelap dan tidak ada cahaya sama sekali selain sinar bulan. Lani. Gerimis yang sejak tadi belum reda membuat mereka kebasahan. Suasana mencekam terasa di sana. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menyalakan senter dari sana agar pandangannya sedikit lebih baik. Lani, kamu di mana? Ia baru saja kehilangan suaminya dan kini ia harus kehilangan salah satu anaknya. Dari sudut pohon yang gelap, Dias mencoba menyorotkan lampu senter ponselnya ke arah sana. Ia seperti sedang melihat bayangan seseorang berlari kecil. Lani, itu Lani. Di mana? Di sana. Rena langsung berlari menuju ke arah yang ditunjuk Dias. Ia dan Dias memang melihat sosok gadis sedang berlari di depannya dengan jarak yang cukup jauh. Lani. Tak ada jawaban dari gadis itu dan terpaksa Rena serta Dias mengejarnya. Sampai tiba-tiba gadis itu menghilang di balik pepohonan. Rena dan Dias yang kehilangan jejak terpaksa kembali berhenti. Rena sangat frustasi karena tidak bisa menemukan Lani. Jangan lagi, kamu di mana Lani? Rena memegangi kepalanya yang pusing. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Dias yang kelelahan pun sejenak bertumpu pada lututnya dan mengatur napasnya. Sampai suatu suara terdengar dari balik pepohonan. Dias dan Rena mencoba mencari sumber suara itu berasal. Lalu sosok bayangan hitam muncul dari balik pohon itu menatap mereka berdua. Dia segera bersembunyi di balik tubuh Rena. Mereka berdua sama-sama ketakutan dan tidak bisa lari kemana-mana. Di mana mereka? Dia mencoba mengarahkan senternya ke sosok itu. Mereka tetap kesulitan melihat jelas siapa sosok tersebut. Sosok itu berjalan perlahan ke balik pohon, tapi matanya tetap menatap tajam ke arah Rena dan Dias. Setelah melewati pohon itu, sosok tersebut menghilang begitu saja. Mata Rena tetap fokus ke arah terakhir kali sosok itu terlihat dan mencari-carinya. Dia terus berpegangan pada Rena karena ketakutan sampai ia sadar ada sesuatu yang aneh. Kenapa nggak ada suara air hujan netes?
Rena pun saling bertatapan heran dengan dia. Selalu dengan cepat sebuah tangan besar menarik kaki kanan Rena sampai membuatnya terjatuh ke tanah. Tanpa sengaja tangan kiri Rena pun patah karena benturan yang keras ke tanah dengan bebatuan. Rena lalu diseret masuk ke dalam hutan dengan cepat. Dias! Rena berteriak sembari mencoba berpegangan pada sesuatu agar tidak tertarik. Mama! Dias yang tadi ikut terjatuh langsung mengejar Rena. Ia terus menyoroti ke arah Rena pergi menggunakan senternya. Ma! Dias berusaha berlari secepat mungkin, tapi Rena terus diseret oleh sesuatu masuk lebih dalam ke dalam hutan tersebut. Tinggal sedikit lagi dia hampir saja bisa menyusul Rena, tapi ternyata dirinya malah keluar dari hutan itu dan kehilangan Rena. Kini Dias berdiri kebingungan di mana ia berada. Ia membalik badannya mengecek kembali ke dalam hutan, tapi tetap tidak bisa melihat maupun mendengar Rena sama sekali. Dias membalikkan kembali badannya dan kini ia sudah berdiri di depan sebuah rumah yang cukup tua. Dengan napas yang terengah-engah, Dias memberanikan dirinya berjalan menuju rumah tersebut. Di sana sangat gelap, hanya ada lilin yang menyala terlihat dari luar rumah. Perlahan Dias membuka pintu sambil mengarahkan senternya ke sana. Ma! Dia serasa Rena ada di sana. Rumah itu sangat kosong, tidak ada apa-apa di sana kecuali sebuah simbol-simbol aneh di temboknya. Simbol apa ini? Tanya Dias pada dirinya sendiri saat melihat begitu banyak simbol tersebut terukir di sana. Lalu ia melihat lagi pintu yang sedikit terbuka di hadapannya. Terlihat cahaya lilin di sana. Karena penasaran dan tidak tahu harus kemana lagi, akhirnya Dias mencoba pergi ke ruangan tersebut. Ketika ia membuka pintu itu, sudah ada beberapa lilin berada di lantai membentuk lingkaran dan sebuah sesajen berada di sana. Dias memperhatikan dari dekat. Ia dapat melihat dengan jelas benda-benda aneh di sana serta simbol yang berbeda dari yang sebelumnya ia lihat di depan. Gelas, buku, patung kayu. Semua ini begitu asing bagi Dias. Dia tidak tahu apa semua benda itu. Sebenarnya ini semua apa? Dias terus memperhatikan setiap sudut ruangan tersebut. Banyak barang-barang aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tempat apa ini? Sesuatu terjatuh di dalam ruangan itu. Dias merasa terkejut saat mendengarnya. Ia mulai merasa hawa mengerikan mengelilinginya. Ia merasa tidak aman dan memutuskan untuk pergi dari sana. Karena tidak ada tanda-tanda dari keluarganya juga. Dias bergegas keluar dari sana, tapi baru saja satu langkah keluar dari ruangan tersebut, ia melihat seseorang yang sudah berdiri di depan pintu keluar sambil menunduk. Secara tidak sengaja pun ia mengarahkan senternya langsung ke makhluk itu. Karena cahaya yang terus-menerus meneranginya, makhluk itu mengangkat kepala dan menatap tajam Dias. Sosok makhluk dengan wajah menyeramkan kini sudah mengincar Dias. Dias yang ketakutan segera pergi ke arah lain. Raungan makhluk itu terdengar sangat keras. Dias mencoba menghindari makhluk itu. Beberapa kali Dias hampir tertangkap, tapi dapat ia kecoh. Dias masuk ke dalam sebuah ruangan dan mencoba membuat penghalang di depan pintu itu agar makhluk itu tidak dapat masuk. Makhluk itu terus mencoba mendobrak masuk agar bisa menangkap Dias. Makhluk itu terus memukul pintu sambil berteriak. Dias tidak tahu harus berbuat apa selain berharap pintunya tidak dapat didobrak. Sampai ia tidak sadar kalau dirinya salah memasuki ruangan. Kini ia masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan mayat. Banyak sekali mayat tergeletak di lantai dengan wajah yang sudah dikuliti. Dias menahan dirinya agar tidak berteriak. Ia terus memperhatikan sekitar ruangan itu. Tembok-temboknya pun ternyata dipenuhi paku mengarah keluar, serta beberapa mayat yang tertancap di tembok itu karena paku yang menonjol keluar. Tapi dari semua mayat yang tergeletak di sana, ada satu yang Dias kenal. Raka. Dias lemas dan menghampiri mayat temannya itu tertancap di tembok. Dengan perasaan khawatir, ia mulai mencari lagi. Ia sangat takut jika ternyata ia menemukan keluarganya di sana. Setiap mayat sudah ia lihat dan tidak menemukan apa yang dia cari. Mereka masih hidup.
ujar dia senang sambil tersenyum tipis. Tapi senyuman itu tidak berlangsung lama ketika suasana rumah menjadi sangat hening. Dia tahu akan ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Ia melihat sebuah kayu panjang di sana dan mengambilnya untuk berjaga-jaga. Tak lama pun pintu berhasil didobrak dan memperlihatkan sosok makhluk mengerikan itu kembali. Makhluk itu tersenyum puas melihat Dias dan berlari dengan cakar panjangnya ke arah Dias. Gerakan makhluk itu sangat cepat sampai membuat dia semakin ketakutan. Saat makhluk itu hampir sampai, dia segera menunduk dan memukul kaki makhluk itu sampai tersandung. Dan akhirnya makhluk itu mendarat di tembok yang penuh dengan paku. Ia tak bergerak dan mengeluarkan banyak darah di sana. Melihat usahanya berhasil dan sepertinya makhluk itu mati tanpa pikir panjang, Dias berlari keluar rumah itu. Bagaimanapun juga ia harus pergi dari sana. Dias terus berlari tidak tahu arah. Dia seolah dibuat tersesat di hutan itu sampai sesuatu menangkapnya. Harapannya hampir pupus saat melihat sebuah tanah lapang terlihat di depannya dengan banyak cahaya di sana. Cahaya? Dia segera berlari menuju cahaya itu dan dibarengi oleh sebuah penyesalan di sana. Mati gue. Sebuah tanah yang cukup luas dengan dihiasi cahaya obor api menarik perhatian Dias, tapi pilihan untuk menghampiri cahaya itu adalah kesalahan yang hampir fatal baginya. Ia segera menunduk dan bersembunyi di sebuah semak-semak agar tidak dapat dilihat oleh siapapun. Mama, Papa, Kak Lani. Dias memastikan kalau saja ia tidak salah lihat. Kini mereka bertiga sudah tergantung di sebuah kayu sambil dikelilingi sekelompok orang misterius yang mengenakan jubah berbulu dari bangkai hewan. Tangan mereka diikat ke atas dan sengaja menggantung mereka semua agar bisa terus merasakan kesakitan. Siapa mereka? Sekelompok orang itu duduk melingkari Rena, Bian, dan Lani. Mereka seolah sedang menunggu kedatangan seseorang. Yang lebih aneh dari pakaian mereka yaitu sesuatu yang sedang mereka kenakan di wajahnya, seperti sebuah topeng dan bukan topeng biasa. Itu adalah sebuah topeng dari kulit manusia yang Dias baru saja temukan di rumah tadi. Kulit wajah itu. Dias menutup mulutnya, ia benar-benar ketakutan saat itu. Tubuhnya merinding, matanya pun membulat sempurna memperhatikan setiap topeng wajah manusia yang orang-orang itu kenakan. Tepat di hadapan mereka juga berseberangan dengan Rena, Bian, dan Lali sudah ada sebuah patung kayu yang aneh. Dan di bawahnya dikelilingi banyak sekali tulang serta sesajen. Dias tidak bisa pergi ke sana secara tiba-tiba. Ia tidak bisa menyelamatkan keluarganya dan hanya bisa melihatnya secara diam-diam. Berharap tidak ada yang melihatnya di situ sembari ia mencari cara untuk bisa membebaskan mereka. Tak berselang lama datanglah seseorang yang menggunakan jubah serta topeng wajah manusia juga. Ia berjalan menghampiri Rena, Bian, serta Lani. Dia kaget saat menyadarinya orang itu menatap satu persatu wajah dari mereka, seperti sedang memperhatikan setiap detail dari wajah mereka. Rena kemudian sadar karena tangannya yang cedera terasa sangat menyakitkan. Tolong lepaskan saya. Saya tidak mau mati di sini. Rengek Rena saat menyadari dirinya sudah terikat di sana. Ia tahu dirinya sudah berada dalam ritual pemanggilan yang harus mengorbankan nyawa mereka. Teriakan Rena yang cukup keras langsung membangunkan Bian serta Lani dari pingsannya. Mama, Papa, tolongin aku. Sedang Bian tersadarkan dengan keadaan yang bingung sekaligus ketakutan. Mau apa kalian? Suara Bian terdengar bergetar. Ia sangat ketakutan bertatap muka langsung dengan orang-orang itu. Karena didera begitu banyak pertanyaan, orang itu pun langsung membuka topeng wajahnya. Seharusnya anak itu sudah memberitahu banyak informasi. Kamu, lepaskan kami. Jariwardi langsung menahan bibir Rena agar tidak berteriak. Jangan sentuh dia. Berontak Bian, tapi percuma karena ia masih tergantung di sana dengan kondisi kaki yang patah. Saya benar-benar sudah dikecoh sama si Dava bodoh itu. Apa maksudnya?
Saya tidak pernah tahu kalau dia punya anak yang menyebalkan dan membocorkan semuanya ke kalian. Lepaskan kita sekarang. Kenapa? Lepaskan! Wajahnya diam tak bergerak, bahkan bentakan Bian tidak membuatnya berkedip sedikit pun. Ini akan lebih mudah jika kalian diam saja dan tidak mencari-cari tentang kami. Kenapa harus kami? Kini Wardi berjalan perlahan menuju Rena agar bisa bertatapan langsung dengannya. Entahlah, kalian hanya cocok saja untuk dikorbankan. Kini ia melirik ke arah Lani dan menghampirinya. Setelah berhadapan dengan Lani, barulah dia melanjutkan bicaranya. Saya cuma harus cari keluarga utuh untuk bisa membangkitkannya. Setelah kalian kehilangan bayi kalian dan ingin berpisah, saya pikir rencana saya akan gagal. Ia mendekatkan wajahnya pada Lani seolah ingin menciumnya. Lani yang merasa risih langsung membuang wajahnya ke arah lain agar tidak bertatapan dengannya. Jangan dekat-dekat, hei! Tapi seseorang dengan emosi labil baru saja memanggilnya dan membuat rencana ini kembali berjalan. Hanya kurang satu orang. Wardi lalu menengok ke arah hutan. Matanya langsung menatap tajam ke tempat Dias bersembunyi. Dias yang sadar dirinya sedang diperhatikan langsung menunduk. Tubuhnya merinding seketika. Jantungnya berdebar kencang tidak bisa diatur. Ia sangat takut jika akhirnya Wardi menangkapnya dan berakhir mati saat ritual itu. Tapi sesuatu terjadi. Angin aneh berhembus pelan di sekitar mereka. Seluruh anggota sekte itu merinding saat merasakannya. Dia datang. Wardi lalu bergegas mempersiapkannya. Ia menyalakan api mengelilingi patung kayu itu. Saat api sudah menyala, ia mundur dan melakukan sujud di hadapan patung itu. Ia begitu takut dan senang saat akan melihat sesuatu muncul dari sana. Anggota lain yang sudah duduk melingkar pun langsung mengikuti Wardi untuk bersujud mengarah ke patung itu. Wes ngenteni kowe. Rena, Bian, dan Lani kini dilanda ketakutan yang luar biasa. Ia merasakan aura buruk menyelimuti di sekitar mereka. Ada apa ini? Bian, kita harus pergi dari sini. Maaf, Pak. Aku gak bisa gerakin tubuh aku. Lani, kamu harus lawan. Jangan biarin itu ngambil alih kamu. Api yang masih mengelilingi patung itu semakin membesar dan menghasilkan asap hitam. Tak lama dari balik asap itu muncul sosok makhluk besar. Makhluk itu memiliki rambut yang aneh serta banyak belatung dan cacing di kakinya. Mulutnya pun penuh dengan darah serta matanya merah menyala. Anggota sekte itu pun tersenyum bersamaan. Mereka merasa senang dengan kehadiran makhluk itu. Makhluk menyeramkan itu perlahan berjalan menghampiri mereka bertiga yang sedang terikat dan diliputi oleh rasa takut. Dias yang melihat dari kejauhan juga merasakan ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan dirinya akan melihat langsung kematian dari keluarganya. Makhluk apa itu? Ia membekap mulutnya sendiri agar tidak berteriak ketakutan saat melihat makhluk itu sedang menyentuh satu persatu keluarganya. Makhluk itu mendekati Lani dan terus-menerus menatapnya. Lani tidak bisa berbuat apa-apa selain menutup mata dan menutup mulutnya rapat. Lani tidak tahan menahan tangisannya. Tubuhnya merinding saat makhluk itu sangat dekat dengannya. Wardi segera berdiri menatap kejadian itu. Ia tersenyum lebar melihat makhluk itu. Dia si pemanggil. Sesuatu langsung terjadi. Mulut Lani tiba-tiba terbuka lebar dan makhluk itu masuk ke dalamnya. Rena dan Bian terkejut melihat kejadian itu. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali melihatnya saja. Ikatan tangan Lani terlepas dan bebas. Lani, tolong Mama. Cepat Lani, lepasin ikatan Papa. Kita harus pergi dari sini. Lani tidak menjawab ucapan mereka. Ia malah berjalan lurus ke arah patung itu. Dan sebuah buku yang pernah mereka lihat sebelumnya sudah ada di tanah dalam keadaan terbuka lebar. Lani berjalan menghampiri buku itu dan tertunduk di depannya. Entah apa yang sedang ia lakukan, tapi Rena dan Bian tetap terus meneriaki Lani agar sadar. Lani, sadar. Ayo Lani, kamu harus selamat. Jangan mau diambil alih tubuh kamu.
Wardi merasa kesal dengan kebisingan yang ada. Ia pun hanya menatap mereka dari kejauhan dan memberi isyarat tutup mulut untuk mereka. Ritualnya sudah dimulai. Ketika mendengar ucapan Wardi barusan, dia menjadi ingat sesuatu yang pernah dikatakan oleh Raka. Sebuah ritual pasti harus punya altar pemujaan. Jika ritualnya gagal tapi altarnya masih ada, semua itu sia-sia dan cuma harus diulang lagi dari awal. Cukup ulangi yang pernah Arif lakukan lalu cari altarnya. Altar? Jangan-jangan tempat itu. Dia segera berdiri dan meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Ia sangat yakin dengan apa yang ia temukan itu dan dia pasti bisa menyelamatkan keluarganya. Sementara itu Lani seperti sedang mengucapkan beberapa mantra di sana. Setelah melakukan itu, Lani mengambil sebilah celurit yang ada di sampingnya. Dia berdiri sambil memegangi celurit itu. Ia menengok ke belakang dan menatap Bian serta Rena dengan tatapan dingin. Wajah Lani seperti berubah. Ia lalu tertawa lebar saat menatap Bian serta Rena. Lani, apa yang kamu lakukan? Lani sudah sepenuhnya dikendalikan oleh makhluk itu. Bahkan aura jahat sudah menyelimutinya. Ia berjalan perlahan menghampiri mereka berdua sambil mengangkat celurit itu untuk diperlihatkan kepada mereka. Dia akhirnya sampai di rumah itu. Ia kembali masuk ke dalam ruangan misterius tadi yang penuh dengan lilin serta sajen. Sudah jelas ini pasti altarnya, ucap Dias dengan penuh percaya diri. Ia secepat mungkin mengambil lilin yang berisikan minyak lalu menghancurkan altar tersebut dari sisi rumah. Tapi seseorang ternyata sudah ada di sana menunggu dia. Sosok itu berbeda dari sosok yang ia temui sebelumnya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Ujar wanita itu. Dia adalah Mary. Siapa kamu? Seharusnya kamu bersama orang tuamu. Ya, lalu orang tuamu di mana? Mereka mati. Yang kalian lakukan gak akan berhasil. Kenapa kamu begitu yakin? Dia tersenyum puas saat melihat wajah Mary. Dia tahu kalau Mary sedikit khawatir tentang altar yang ada di tempat depan Dias. Karena ritual akan batal jika altarnya dihancurkan, benar? Wajah Mary sangat marah saat mendengar jawaban Dias. Kenapa anak ini bisa tahu? Dan ini altar milik kalian, bukan? Anak sialan, kubunuh kalian. Dias begitu terkejut melihat wajah Mary yang berubah mengerikan secepat itu. Dengan refleks yang tidak terduga, dia melempar lampu pijar itu tepat di wajah Mary. Bocah sial! Wajah Mary pun terbakar api karena tumpahan minyak. Ia meronta-ronta kepanasan karena itu altar yang tepat di depannya pun tidak sengaja ikut hancur oleh ulahnya sendiri. Banyak lampu pijar dan lilin yang berjatuhan membuat api menjadi lebih cepat menyebar ke seluruh ruangan. Rencana Dias untuk menghancurkan altar berhasil meskipun bukan dirinya sendiri yang menghancurkannya. Setidaknya altar itu hancur. Melihat seluruh ruangan sudah terbakar, dia segera keluar dari rumah itu dan menyaksikan dari luar. Kini api sudah menyebar hampir ke seluruh rumah dan membakar apapun yang ada di dalamnya. Siapa yang lu sebut bocah? Sementara itu Lani yang sedang memegang celurit sudah berhadapan dengan Bian. Ia mengerahkan celurit itu ke perut Bian agar bisa membunuhnya. Lalu ritual pun bisa selesai. Lani, jangan. Kamu bisa lawan dia, sayang. Papa yakin. Lani, jangan. Lani, sadar. Papa tahu kamu masih ada di sana. Lani. Di sisi lain, kesadaran Lani seolah hampir muncul kembali. Ia seolah sedang bertarung dengan makhluk yang ada di dalam dirinya. Jangan. Tapi beberapa saat kemudian tubuh Lani dikuasai oleh makhluk itu lagi. Ia kini berjalan menghampiri Rena. Lani, jangan, Mama mohon. Kamu kuat, sayang. Kamu bisa, ayo, Mama yakin. Rena terus-menerus bicara agar Lani bisa tersadarkan. Karena kini Lani benar-benar sudah mengarahkan celurit itu tepat di leher Rena agar bisa memenggalnya. Lani menggerakkan kepalanya beberapa kali seperti sedang mencoba untuk sadar. Ia lalu berjalan mundur dan memegangi kepalanya. Keluar. Mama,
Rena dan Bian sangat senang melihat Lani sudah sadar kembali. Ia lalu segera membantu mereka untuk melepas ikatan. Ada apa ini? Kenapa gagal? Api mulai membakar kaki para anggota sekte yang ada di sana. Perlahan dan pasti api itu mulai membakar tubuh mereka sampai habis. Mereka semua berteriak sambil berlarian dengan api yang membakar tubuh mereka. Wardi merasa aneh. Ia sangat yakin apa yang ia lakukan sudah benar. Kenapa semua ini? Kenapa gagal? Makhluk yang menempel pada Lani pun perlahan kembali ke patung itu dan bersembunyi di balik patung itu. Ia masih menampilkan sosok hitam di balik asap api yang ada di sana, seolah menunggu sesuatu. Apa yang sudah kalian lakukan? Rena berdiri bertatapan dengan Wardi, sedangkan Lani menjaga Bian yang sudah terluka parah di sana. Sebuah ritual akan gagal jika altarnya hancurkan. Kalian tidak mungkin bisa temuin altar itu. Ketemu! Teriak Dias dari belakang Wardi. Satu pukulan keras mendarah di wajah Wardi sampai membuat hidungnya pun patah. Wardi yang kesakitan langsung mengecek hidungnya yang parah dan mengeluarkan darah yang banyak itu. Hidungku! Wardi segera menengok ke arah Rena. Sebuah tebasan cepat mengenai leher Wardi lalu putus. Rena baru saja menebas kepala Wardi sampai putus menggunakan celurit di depan keluarganya. Dia, Lani serta Bian hanya terdiam melihat Rena melakukan itu. Rena, apa yang kamu lakukan? Yang seharusnya aku lakukan. Apa maksud kamu? Rena lalu mengambil kepala Wardi yang terpenggal itu, membawanya ke patung di sana dan menancapkannya ke patung itu. Kini patung tersebut sudah memiliki kepala Wardi. Kamu ngapain? Ritualnya harus dibatalkan. Karena altarnya hancur, makhluk itu harus membawa pengikutnya kembali bersamanya. Tapi tetap butuh sebuah pengorbanan. Gimana caranya kamu tahu? Arif yang bilang ke aku. Dia bilang apa? Akhiri semuanya dan putuskan ikatannya, jawab Rena. Kini ia menghampiri patung itu dengan makhluk yang masih menempel padanya. Rena melirik kecil ke arah Bian dan anak-anaknya lalu tersenyum pada mereka. Lani bukan pemanggilnya, tapi aku. Kini aku akhiri. Rena lalu memotong tangan kirinya dengan cepat menggunakan celurit tadi. Bian, Lani dan Dias tidak menyangka apa yang baru saja Rena lakukan, memotong tangannya sendiri seperti itu. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, Rena mengambil tangannya itu dan menancapkannya pada patung yang ada di sana. Tak lama patung itu pun dilahap oleh api yang semakin membesar, menghanguskan semua yang ada di sana. Rena yang lemas pun terjatuh saat itu juga. Dia segera menghampiri Rena dan membalut lengan Rena yang putus dengan bajunya. Apa yang Mama lakuin? Kenapa harus lakuin itu? Itu syarat untuk batalin ritual. Bian dan Lani menghampiri Rena yang mulai kehabisan darah karena luka itu. Tenang, semuanya sudah selesai. Kita bisa pulang sekarang. Gimana caranya? Kita nggak tahu ada di mana. Suara pesan masuk dari ponsel Dias berbunyi, cukup membuat mereka yang ada di sana keheranan. Sinyalnya balik lagi. Cepat minta bantuan. Sini biar papa aja. Kamu yang hancurin altarnya. Iya, aku bakar semuanya. Rena pun membalas senyuman itu meskipun lebih banyak merasakan sakit. Mereka akhirnya bisa bernapas lega. Bantuan yang diminta pun akhirnya datang sebentar lagi untuk menjemput mereka. Semua yang mereka hadapi selama ini sudah selesai dan tidak ada yang akan mengganggu keluarga mereka lagi. Kamu kelihatan buruk. Emangnya kamu enggak? Semua pun tertawa melihat tingkah Rena dan Bian. Meskipun kondisi mereka mengerikan, tapi mereka tetap bisa membuat suasana menjadi sedikit lebih menyenangkan. Sekian, dan terima kasih buat Hema yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.